Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Blora TV dengan segmen Ulas Berita. Bersama saya, Urip Daryanto, berikut akan saya sampaikan informasi terupdate yang terjadi di Blora. Dan kami akan mengulasnya dengan tuntas. Mari kita simak ulasan berita berikut. Pemirsa, berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Blora dalam rangka menjaga kondusivitas, seperti dalam rangka mempersempit ruang gerak provokasi. Senin 1 September 2025 lalu menggelar rapat koordinasi kondusivitas wilayah Kabupaten Blora. Usai rapat, dilakukan deklarasi damai, menolak aksi kekerasan dalam menyampaikan aspirasi, menolak hoaks, termasuk menempuh jalur langit, yakni di akhir acara dengan melantunkan doa lintas agama. Mudah-mudahan semua upaya dan doa itu benar-benar mujarab. Blora kondusif, dan tidak semua aktivitas dalam segala bidang lancar. Namun demikian, tetap saja ada upaya-upaya pihak-pihak menciptakan situasi tidak kondusif di Blora, seperti yang terjadi di hari Sabtu tanggal 6 September 2025. Aparat gabungan TNI dan Polri yang bertugas di gedung DPRD Kabupaten Blora berhasil mengamankan 12 pemuda yang diduga hendak melakukan aksi anarki di gedung DPRD Blora. Konon beberapa di antaranya pelajar. Diperoleh keterangan, informasi awal diperoleh dari laporan masyarakat tentang sekelompok pemuda yang diduga minum alkohol di kawasan Pasar Sidomakmur. Usai itu, sekelompok pemuda berkonvoi menggunakan sepeda motor. Saat sampai di depan gedung DPRD Blora, beberapa pemuda sempat turun dan terlihat hendak mengambil batu di pinggir jalan. Aksi mencurigakan tersebut langsung terpantau petugas TNI Polri yang berjaga. Petugas segera melakukan pengejaran dan mengamankan seorang pemuda. Dan saat melakukan pengembangan penyelidikan, hingga berhasil mengamankan total 12 pemuda di rumah masing-masing. Mereka berusia antara 15 hingga 21 tahun dan berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Blora. Bahkan informasi ada yang dari luar kota. Para pemuda itu digiring ke Mapolres Blora untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Zainul Arifin, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa itu. Dijelaskan, sebagian dari pemuda itu ada yang beralamat dari Dukuh Badong, Desa Gedongsari, Kecamatan Banjarjo. Mereka sudah dikembalikan ke orang tua atau ke keluarga masing-masing. Tandas Kasat Reskrim Arifin, Minggu tanggal 7 September 2025. Sebelumnya, Polres Blora menghadirkan orang tua dan keluarga masing-masing pemuda untuk mendampingi proses pembinaan. Sementara itu, Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, ketika dikonfirmasi Senin tanggal 8 September 2025, membenarkan peristiwa itu. Orang nomor 1 di jajaran Polres itu menandaskan bahwa peristiwa itu jajarannya sempat melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak tersebut selama 1 kali 24 jam. Kemudian anak-anak tersebut dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Kami juga kumpulkan para kepala sekolah anak-anak tersebut. Kami berikan himbauan supaya para guru dan orang tua mereka meningkatkan pengawasan, tandas Kapolres Wawan. Pada bagian lain, Kapolres Wawan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan jangan mau diadu domba. Ditanya langkah ke depan, AKBP Wawan Andi Susanto menandaskan bahwa Polres akan turun ke sekolah-sekolah dalam rangka melakukan edukasi kepada para siswa dan siswi. Diketahui, pemirsa, di akhir Agustus tahun ini sempat ada riak-riak kecil di Blora terkait demo yang lagi marak di mana-mana akibat dan provokasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Tak mau kecolongan dan mempersempit ruang gerak adanya provokasi, Senin 1 September 2025, Pemkab Blora menggelar rapat koordinasi kondusivitas wilayah Kabupaten Blora di Pendopol Rumah Dinas Bupati Blora. Usai rapat dilakukan deklarasi damai, menolak aksi kekerasan dalam menyampaikan aspirasi, menolak hoaks, termasuk menempuh jalur langit, yakni di akhir acara dengan melantunkan doa lintas agama. Mudah-mudahan semua upaya dan doa itu benar-benar mujarab. Blora kondusif dan tidak semua aktivitas dalam segala bidang lancar. Di kesempatan itu, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rahman menandaskan dalam rapat sengaja lebih mengutamakan konsentrasi ke sekolah, lantaran beberapa aksi demo di kabupaten sebelah, isunya sebagian diantaranya diikuti oleh siswa. Di Blora, Polres sempat menjaring 12 murid SMK yang dicurigai akan melakukan aksi demo. Mereka berkumpul merencanakan aksi, namun berhasil ditanggulangi.
Blora harus aman, kita itu cinta keamanan dan damai. Seluruh komponen guyub rukun segera informasi kalau ada sesuatu yang mencurigakan. TNI Polri akan mengawal. Tandas Bupati Arief waktu itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin sekedar informasi bahwasanya dari hasil pertemuan kami dengan kepala sekolah tadi, mengapa kita penekanannya memang kepada sekolah, karena yang teridentifikasi melakukan kegiatan-kegiatan demo dan anarki yang ada di kabupaten-kabupaten sebelah ini mayoritas adalah para pelajar. Nah, ini tentunya menjadi keprihatinan kita. Dan Pak Kapolres kemarin sore sudah bisa menjaring sekitar 12 siswa yang berasal dari sekolah-sekolah SMK yang ada di Kabupaten Blora. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bagaimana kita membentengi anak-anak kita, karena memang keterangan dari Pak Kapolres yang nanti lebih detail Pak Kapolres bisa menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu semuanya, dari tokoh agama, tokoh masyarakat maupun Forkopimcam. Ini mereka ini tergabung dalam grup geng-geng ini ternyata, ya, dan kita nggak tahu doktrinnya ini seperti apa. Kita juga heran ini, anak-anak kok bisa cepat sekali disulut emosinya, apalagi cari identitas dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa cegah. Kemarin sore mereka berkumpul merencanakan untuk aksi, dan ini bisa kita tanggulangi. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya mohon doa, dukungan dari seluruh stakeholder bahwa Blora ini harus aman, harus damai. Kita ini cinta keamanan dan kedamaian. Dan ini bisa terwujud kalau semua stakeholder, sama komponen ini guyub rukun semuanya. Kalau ada informasi sekecil apapun yang menyangkut tentang suasana di masyarakat, tolong kami diinformasikan. Jadi TNI Polri siap mengawal Bapak Ibu semuanya, termasuk kami juga mohon bantuan dari ormas-ormas atau perguruan yang punya anggota untuk bisa membantu menjaga Kabupaten Blora. Sementara itu Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto minta agar segenap pihak termasuk Forkopimcam, Ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, aktivis, untuk menjadi agen-agen Kamtibmas di seluruh tataran masyarakat. Caranya dengan apa? Mari kita sama-sama itu memposting hal-hal baik itu di media sosial kita. Baik di media sosial institusi, mari memposting berita-berita yang positif, berita-berita yang mengajak untuk kebaikan kepada seluruh masyarakat, ungkapnya. Jadi agen-agen Kamtibmas di seluruh tataran masyarakat. Dengan apa? Mari kita sama-sama itu memposting di media sosial kita, di media sosial institusi, memposting yang berita-berita yang positif, berita-berita yang mengajak untuk kebaikan kepada seluruh masyarakat. Karena dinamika sekarang apabila media sosial dikuasai oleh hal-hal yang mengupload tentang keburukan, memprovokasi dan segala macam, apabila tidak diimbangi dengan hal-hal yang kita upload yang baik-baik, ya pasti akan kalah. Sementara itu, Dandim 0721 Blora, Letkol Infantri Agung Cahyono, juga meminta agar masyarakat jangan khawatir. Menurutnya, pihak TNI, Polri, dan segenap pihak telah menggelar kegiatan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Keamanan dan ketertiban di wilayah Blora ini, kita semuanya ingin Blora ini aman, kondusif, damai, dan yakinlah bahwa Blora ini aman dan kondusif. Seperti yang sampaikan Pak Kapolres tadi, tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada keresahan, biarlah itu terjadi di wilayah lain, tapi khusus Blora, kita yakin bahwa Blora itu aman dan kondusif. Tentunya dari pihak keamanan sudah menggelar kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Upaya-upaya dari kami, pihak keamanan, tidaklah cukup kalau hanya seperti itu. Kita juga memerlukan intervensi dari para tokoh-tokoh agama, masyarakat, sampai ke tingkat desa.
Harapannya Bapak Ibu sekalian memberikan himbauan-himbauan, kemudian arahan-arahan kepada masyarakat, kepada umat-umat masing-masing untuk tidak terpancing, tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita jaga sama-sama, karena kalau terjadi seperti itu yang rugi kita semua. Benar yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa masyarakat adalah benteng utama. Jangan sampai benteng ini ditembus, disusupi, kemudian digerakkan. Jadi nanti seolah nanti berhadapan-hadapan masyarakat dengan aparat keamanan. Tentunya itu tidak kita inginkan bersama. Di akhir acara, berbagai pihak di Blora sepakat dan melakukan deklarasi penolakan aksi kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Adapun isi deklarasi tersebut antara lain: 1. Menolak aksi unjuk rasa atau demo anarkis. 2. Menyampaikan pendapat di muka umum secara damai dan tidak merusak fasilitas umum. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 4. Menolak segala bentuk berita hoaks, isu sara, dan ujaran kebencian di tengah masyarakat serta di media sosial. Dan 5. Bersama-sama menciptakan serta menjaga situasi keamanan. Setelah deklarasi dan doa bersama di pendopo rumah dinas Bupati, dalam rangka acara yang sama, Senin 1 September 2025 waktu Indonesia Barat, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Wakil Bupati Blora Haja Sri Setiorini, beserta Forkopimda setempat melakukan silaturahmi sekaligus komunikasi dengan para kepala SMP, SMA, SMK, dan MAN, baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Blora. Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Blora itu, Bupati minta kepada para kepala sekolah dan guru yang ada di sekolah-sekolah di Blora untuk ikut soleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga ikut berperan aktif mewujudkan situasi Blora yang damai dan kondusif. Kami minta tolong panjenengan semuanya agar bisa menjaga anak-anak kita, Bapak Ibu, kepala sekolah agar bisa mengedukasi, melakukan hal-hal yang meredam situasi, supaya para pelajar ini bisa terlindungi dan tidak terprovokasi soal ajakan demo dan hal-hal yang merugikan banyak pihak, ungkap Bupati Arif. Demikian pemirsa, ulas berita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Nantikan ulasan berita kami selanjutnya tetap di Blora TV tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.